Shalom Keriski. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Kurang kedengeran tapi ya Kak. Oh, coba lagi Kak. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, kita sapa juga nih adik-adik di rumah ya Kak ya. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keriskis lainnya ya. Bener banget. Karena kalau onsite tuh beda banget pastinya kayak sama Iya. online. Di Karena sini bisa ketemu Kingdom Friends. betul, jadi bisa nyanyi-nyanyi bareng, bisa dengerin firman bareng, kerjain activitiesnya juga bareng-bareng ya Kak ya. Iya. Dan selain yang membedakan nih Kak, yang ada nih yang paling membedakannya. Tahu nggak nih Kak apa nih? Yang paling membedakan kalau di sini kalau onsite pulang bawa sesuatu. Betul. Ada yang tahu gimana cara dapetin sesuatunya itu? Tukerin label nama. Betul. Label namanya jangan sampai hilang ya. Dipastikan akan selalu nempel, jangan sampai kecopot, apalagi ketuker sama punya temennya. Bener, aku sering nemuin tuh di bawah Di label bawah nama. ya Kak ya, pas Iya. lagi jalan nemu nih ada stiker nama siapa Iya. nih gitu. Jadi dipastikan agar jangan sampai copot. Dan juga di situ ada nomor penitipan alas kaki kalian. Coba dicek, udah ada nomornya belum di situ? Udah ada ya kodenya, kode penitipan alas kaki kalian. Jadi pas keluar nanti itu buat dapetin alas kaki kalian harus dicek lagi nih stiker namanya. Oke. Juga nih kakak mau ingetin, sepanjang ibadah duduk atau berdirinya menghadap kemana? Hadap depan. Menghadap depan. Di Kalau mana? Di dalam? Kotak, betul. Kalau kakaknya lagi ngomong di depan, kalian dengerin atau ngobrol juga ya. Dengerin. Oke. Janji ya, jadi kalau misal ada yang berbicara di depan, adik-adiknya harus mendengarkan. Oke. Nah, Semuanya masih bangkit berdiri. masih bangkit berdiri, berdirinya di mana? Berdirinya tetap di dalam Dalam kotak. kotak. Yuk berdiri yuk semuanya. Oke. Nah, berarti kalau udah gini kita bisa mulai ibadahnya Kak. Udah siap untuk ibadah? Siapa yang udah siap memuji Tuhan? Oke, kalau gitu kita cek dulu nih semangatnya. Keriskis. Aduh lemas banget cuman yang depan nih. Keriskis. Yes, berarti kita udah bisa nyanyi jingle Keriskis sama-sama nih. Siap semuanya? Siap? Waduh pada Wah, kemana nih? Coba, sudah siap semuanya? Oke, yuk. Sama-sama dengan lagunya, let's go. Under His grace, Jesus was beloved children. We are precious in His eyes. We are Gary's kids. Gary's kids. Grace, grace, grace. Gary's kids. Grace, grace, grace. Gary's kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Gary's kids. Grace, grace, grace. Yeay! Coba nih kakak mau dengar lagi semangatnya. Keriskis. Wah kurang semangat nih kayak Keriskis. Oke, siapa yang siap buat memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yes, yang tangannya udah terlambai boleh kasih tos kiri kanannya bilang Happy Sunday. Happy Sunday. Tepuk tangan dulu. God is fighting for us. God is on our
Jesus, you are here. Let's go. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Say, I will live, I will not die. The resurrection's power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Tepuk tangan yuk. Hey. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Now say, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Sing it. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Yeay, tepuk tangannya yuk. Siapa nih yang masih semangat buat memuji nama Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Yes, yang masih semangat sekarang teriakan haleluya. Haleluya. Berkuasa
bumi di surga bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama yuk, kita nyanyiin. Betapa hebat, betapa boleh lebih semangat lagi yuk. Say, betapa hebat. Semuanya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Yeay, tepuk tangannya yuk. Hai. Halo. Halo. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Oke, yuk sekarang coba dicek lagi kakinya. Apakah masih berdiri di dalam kotak? Masih, oke. Kalau udah di dalam kotak, berdiri menghadap kemana? Ke depan, pintar. Yuk, yang udah berdiri di dalam kotak dan menghadap ke depan, sekarang lipat tangannya. Kita tutup mata kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah mengumpulkan kami untuk beribadah untuk beribadah di hari ini. di hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih atas cinta kasih atas cinta kasih dan kasih setiamu dan kasih setiamu untuk kami. untuk kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau mengembalikan rasa syukur kami hanya bagi namamu. namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap dan syukur. mengucap syukur. Haleluya. 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 Sama-sama katakan Amin. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. I'm a child whom Jesus loves. Raised by God above.
mau berdoa buat perjamuan kudus. Siapa yang udah dapat perjamuan kudus? Sudah? Yang sudah semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa? Yuk sama-sama diri yuk. Ada yang belum dapat? Kalau ada boleh angkat tangannya. Nanti dibantu sama kakaknya ya. Go, yuk sama-sama angkat rotinya. Tutup matanya. Shh. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikan diriku. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Kalau sudah kita mau angkat anggur, gak usah dibuka dulu gak apa-apa. Kita mau berdoa dulu. Yuk sama-sama angkat anggurnya yuk. Tutup matanya. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa yuk. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus aku dari semua dosa dan pelanggaranku. Aku percaya oleh darah Tuhan Yesus hari ini aku sudah dibenarkan. Aku menjadi anak-anak kesayangan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Yang gak bisa boleh minta tolong kakak-kakak yang terdekat ya. Oke, coba sekarang kita udah mau dengar firman Tuhan. Sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya. Coba. Shh. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa duduk diam dan mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk. Oke, semua boleh duduk dulu. Siapa yang udah siap mau dengar firman Tuhan? Oke, aku mau nanya. Tadi kita udah nyanyi The One Whom Jesus Loves. Terus kita percaya Jesus loves me. Tapi aku mau nanya sekarang. Siapa yang percaya di sini kalau kita belum? Dengerin baik-baik. Kalau kita disayang sama Tuhan Yesus. Kok belum semua? Coba sekali lagi aku tanya ya. Aku mau lihat tangannya yang percaya kalau kita di sini disayang sama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya? Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, kita lihat slide-nya Kak.
kita percaya kita itu anak-anak kesayangan siapa? Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, aku anak kesayangan Tuhan Yesus. Oke, nah kita semua disayang sama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus udah kasih buktinya dia sayang sama kita. Ada yang tahu nggak buktinya apa? Ada yang tahu nggak bukti sayangnya Tuhan Yesus? Banyak. Iya, kita bisa makan, bisa minum, bisa apa lagi? Bisa bernafas, bisa apa lagi? Punya rumah, sekolah, dan semuanya. Semua dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tapi ada satu yang paling besar. Tahu nggak apa yang Tuhan Yesus kasih? Tuhan Yesus kasih apa? Tuhan Yesus kasih keselamatan. Coba kita lihat gambar berikutnya. Nah, Tuhan Yesus kasih keselamatan dengan cara apa? Dengan kasih dirinya sendiri. Nah, Tuhan Yesus kasih dirinya sendiri gimana nyelamatin kita? Disalib, mati di atas kayu salib, disiksa. Nih, waktu itu orang yang disiksa orang yang apa sih? Orang yang berdosa. Jadi harus terima penghukuman dosa. Tapi karena Tuhan Yesus sayang sama kita, dia gak mau lihat kita yang dihukum karena dosa kita, karena kesalahan kita. Jadi dia yang gantiin semua dosa dan kesalahan kita, dia yang dihukum supaya kita gak usah dihukum lagi. Tuhan Yesus baik gak? Baik gak? Baik aja apa baik banget? Baik banget ya. Nah, aku mau ceritain tentang cerita di Alkitab tentang satu orang yang percaya kalau Tuhan Yesus akan menggantikan semua dosa dan kesalahan dia di atas kayu salib dan dia jadi bisa diterima lagi. Nah, ceritanya waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, Tuhan Yesus terkenal nggak? Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Terkenal nggak kira-kira? Terkenal ya, jadi berita tentang Tuhan Yesus udah kesebar di mana-mana. Bahkan cerita tentang Tuhan Yesus udah dikasih tauin dari sebelum Tuhan Yesus lahir. Semua nabi-nabi udah menubuatkan nanti akan ada juru selamat yang datang. Akan menyelamatkan semua orang. Jadi Tuhan Yesus terkenal karena Tuhan Yesus diketahui dia anak Allah yang akan bawa keselamatan. Bukan cuma itu aja. Tuhan Yesus nunjukin kuasanya kalau dia itu anak Allah. Ada yang tahu nggak Tuhan Yesus selama di dunia ini ngapain aja waktu itu? Coba kita lihat slide berikutnya. Tuhan Yesus jadi terkenal karena semua yang Tuhan Yesus lakukan itu nggak ada yang bisa lakukan kayak Tuhan Yesus. Coba lihat yang di gambar atas Tuhan Yesus ngapain ya waktu itu? Apa? Tuhan Yesus ngapain? Menyembuhkan orang buta yang tadinya nggak bisa lihat, berobat kemana-mana nggak ada yang bisa sembuhin, jadi bisa sembuh. Coba aku mau dengar dulu, give me one silent clap. Oke, sekarang gambar yang berikutnya, Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus waktu itu terkenal, semua yang dia lakukan itu hal-hal yang besar. Dia nyembuhin orang sakit, dia melepaskan orang yang dimasuki sama roh jahat. Bahkan yang paling besar lagi yang dia lakukan yang gak ada yang pernah bisa lakukan. Dia ngapain? Bangkitkan Lazarus. Waktu itu Lazarus gimana keadaannya? Sudah mati, dia bisa bangkit lagi. Nah karena Tuhan Yesus melakukan semua yang besar itu, semua jadi percaya sama Tuhan Yesus. Jadi semua tahu, oh benar nih, ini anak Allah yang akan menyelamatkan dunia. Nah ada satu perempuan, coba kita lihat next slide Kak. Ada yang tahu gak ceritanya? Jadi, nih coba. Ada satu perempuan, dia waktu itu sering banget melakukan kesalahan.
perbuatannya nggak baik. Dan orang-orang ngejudge dia, manggil dia sebagai apa tahu nggak? Sebagai apa tahu nggak? Sebagai orang apa? Orang berdosa. Jadi ada yang mau temenin dia nggak? Nggak ada. Bahkan orang-orang kalau ketemu dia udah langsung marah duluan, langsung kayak, ih jangan deket-deket, dia orang berdosa, kesalahannya ada banyak banget. Jadi dia nggak ditemenin. Tapi suatu hari dia denger nih kabar kalau ada Tuhan Yesus. Tuhan yang akan menghapus semua dosa dan kesalahan di dia. Semua dosa yang selama ini diledekin sama orang-orang nanti akan ditanggung sama Tuhan Yesus. Nah dia dengar Tuhan Yesus akan datang ke rumah orang Farisi. Coba kita lihat gambar berikutnya Kak. Tuhan Yesus akan datang ke rumah orang Farisi, terus dia tahu nih, oh ini orang yang akan menyelamatkan aku. Aku harus datang ketemu dia. Aku gak peduli semua orang gak suka sama aku, semua orang nyalahin aku. Aku tahu Yesus akan apa? Akan menyambut aku. Dia gak akan masalah sama semua dosa-dosa aku. Akhirnya walaupun semua orang nolak dia tetap datang. Nah next slide Kak. Waktu dia datang semua orang kan gak ada yang suka. Coba di sini ada yang udah bisa baca belum? Oke kita baca ayatnya sama-sama ya. Suaranya yang kenceng tapi gak usah balapan, oke? Yuk kita baca sama-sama dari Lukas 7 ayat 38. 1, 2, 3. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Jadi perempuan ini apa? Penyeka, tahu nggak menyeka apa? Kayak ngelap, tahu nggak? Tapi pakai apa dibilang? Pakai rambutnya. Kenapa dia mau kayak gini? Karena dia tahu dosanya tuh ada banyak banget. Tapi dia tahu siapa yang bisa ngapus dosanya? Wah nggak kedengaran. Siapa yang bisa ngapus dosanya? Yesus. Nah coba kita lihat next slide Kak. Dia melakukan itu karena perempuan ini mau menyembah siapa? Menyembah Yesus, dia mau kasih semua yang terbaik. Sama-sama bilang semua yang terbaik. Semua yang terbaik yang bisa dia berikan untuk jadi persembahan buat Yesus. Karena dia tahu Yesus Tuhan yang menyelamatkan dia. Gak peduli seberapa besar dosanya, Yesus yang akan gantiin dia. Nah tapi orang-orang yang ada di situ kebanyakan masih lihat dia sebagai orang berdosa nggak? Iya, nah kita lihat Kak, gambar berikutnya Kak. Yang dilihat sama orang-orang Farisi itu mereka heran, ngapain ini ada perempuan berdosa di sini? Terus bahkan dia sampai ngomong gini nih, coba lihat next slide Kak. Orang Farisinya bilang apa? Wah, kalau dia nabi, maksudnya Tuhan Yesus. Dia pasti tahu siapa orang ini, apa perempuan ini yang menjamah dia. Pasti dia tahu perempuan itu adalah seorang berdosa. Tapi Tuhan Yesus tahu nggak? Tuhan Yesus tahu, tapi Tuhan Yesus marah nggak? Enggak, karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk mengampuni, untuk menyelamatkan. Jadi kalau ada orang yang berdosa dia gak apa-apa, dia terima. Next slide Kak. Nah Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat berkuasa. Tapi dia juga Tuhan yang adalah kasih. Jadi isi hatinya dia itu untuk apa? Menyelamatkan semua orang yang percaya sama Yesus. Coba kita lihat next slide-nya lagi Kak. Nah perempuan ini berani datang ke Tuhan Yesus karena dia apa? Karena dia tahu kasihnya Tuhan Yesus itu besar atau kecil? Aduh gak kedengeran, kasihnya Tuhan Yesus itu besar atau kecil?
Besar banget. Jadi dia tahu Tuhan Yesus itu sangat mengasihi dia. Jadi dia berani untuk datang. Terus dia percaya Tuhan Yesus adalah penyelamat yang bukan hanya akan menghapus dosanya. Tapi juga akan menerima dia. Kita lihat gambar berikutnya Kak. Dia tahu gak akan ada pendakwaan di dalam Yesus. Dia jadi punya keberanian untuk datang karena dia tahu Tuhan Yesus itu adalah kasih. Nah sekarang kita mau baca ayat berikutnya Kak. Siapa yang ingat selama bulan ini kita belajar untuk fearless, untuk apa? Masih ingat gak kalau ditanya fearless are you ready, jawabnya apa? Waduh gak kedengeran, coba sekali lagi. Fearless are you ready? Nah, kita mau belajar nih, kenapa kita bisa jadi fearless, kenapa kita udah gak usah takut lagi. Kita baca ayatnya sama-sama ya. Dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, kayak tadi orang yang berdosa tadi, perempuan yang berdosa tadi, dia punya keberanian buat datang sama Tuhan Yesus karena dia tahu Tuhan Yesus itu adalah sumber kasih. Apapun kesalahannya, apapun perbuatan dia sebelumnya, itu sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya di sini semua kesalahan kita udah ditanggung sama Tuhan Yesus? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah kita lihat next slide Kak. Semua dosa, sama-sama bilang semua dosa dan semua pelanggaran sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hari ini aku adalah orang benar. Amin. Oke, kita lihat slide berikutnya Kak. Jadi, nah ini gambarannya kita sekarang. Semua dosa, semua kesalahan kita sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Jadi kita jadi kayak perempuan tadi, kita bisa berani datang ke Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan Yesus pasti akan menyambut kita. Dia pasti akan melenyapkan semua rasa ketakutan kita, semua pendakwaan kita. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Yuk sekarang sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu membuka tangannya untuk menyambut kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menghapus semua dosa dan kesalahan kami sehingga kami bisa datang dengan berani ke tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hey, thank you Kak Belinda. Thank you Kak Vinka. Nah, ibadah kita udah selesai. selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan Agustus. Jangan lupa juga untuk selalu tantikan informasi terbaru dari seputar Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ @CharisKids.
Oke deh, sekarang buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan aktivitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.